Sini kumpul, kalian wajib lihat aksi Zhou Yui. Dia terjebak dalam dungeon demi menyelamatkan timnya. Semua orang kabur, meninggalkannya jadi tumbal bos. Tapi siapa sangka, sistemnya berubah dan satu kelas rahasia mendadak bisa aktif. Awalnya Zhou Yui cuma rank D yang memimpin tim penyelamat. Tapi sekarang dia bisa mengendalikan semua dungeon di seluruh dunia layaknya sang arsitek dungeon. Itu sendiri, berita mengejutkan ini mulai menyebar ke seluruh penjuru kota. Para hunter yang menantang gerbang bintang 6 kembali gagal total. Apalagi ada kompetisi tahun depan. Jadi tanggapannya jelas sangat buruk dan kepanikan pun mulai membesar. Persaingan dengan Jepang sekarang sudah tidak terlalu panas lagi. Lagi pula, pihak Jepang berhasil meraup jauh lebih banyak uang. Harapan mereka sekarang murni pada para pemula yang punya bakat baru. Itulah yang ditanyakan salah satu pria itu kepada Zhou, sang ketua regu pencarian dan penyelamatan. Tapi kata jagoan kita, itu sih urusan para hunter. Prioritas timnya murni fokus pada panggilan darurat. Memang begitulah. Nasibnya hunter dapat sorotan, sementara tim penyelamat cuma dapat masalah. Pekerja biasa tanpa kemauan sedikit pun, disitulah tempat mereka sebenarnya. Asosiasi hunter sendiri sebagian besarnya terdiri dari para awakan kelas menengah yang terbagi jadi atlet, pengawas, dan departemen penyelamatan kalau ada kejadian tak terduga. Jagoan kita ini selalu dikirim buat bagian serunya, peran utamanya adalah sebagai seorang pelacak. Saat ini, regunya bersiap masuk ke dalam portal. Tugas kali ini adalah menyelamatkan anggota guild besar, dan pastinya mereka harus tetap waspada. Sebelum misi dimulai, seorang pria dengan rambut gondrong datang mengobrol. Dia itu eksekutif dari Guild Overthrow, namanya Beck. Berani banget dia bicara santai begitu. Beck ini sering memaksa guild kecil masuk ke tempat berbahaya, lalu meraup untung. Entah mereka selamat atau tidak, kakek tua serakah yang jadi biang kerok banyak panggilan darurat. Tim jagoan kita mengabaikannya total karena ada urusan yang jauh lebih penting. Meski begitu, kakek ini masih menawarkan bantuan dan bertanya apa mereka sungguh menolak. Padahal semua kekacauan ini salahnya. Tapi dia masih mau memanfaatkan situasi demi reputasi guild miliknya, karena itulah tawarannya ditolak dengan sangat tegas. Si kakek tua menatap marah saat regu berjalan pergi. Di dalam tempat mirip hutan ini, situasinya sangat kritis, ada banyak orang terluka dan butuh diselamatkan. Seorang gadis mencoba menyembuhkan temannya meski dikepung monster. Tanpa pertahanan sedikit pun, dia cuma bisa menatap pasangan saat cakar makhluk itu makin mendekat. Tapi tepat di detik terakhir, nyawanya selamat dan kepala monster itu langsung terbang. Tubuhnya ambruk tak bernyawa sementara gadis itu kebingungan memproses kejadiannya sampai jagoan kita mengulurkan tangan padanya, menandakan tim penyelamat sudah tiba. Setelah membantunya berdiri, seseorang memanggil Zhou dengan sangat panik. Jalan di depan sudah diblokir monster. Mereka harus cari rute lain ini. Bikin kemampuan pelacak versi hemat milik Zhou kembali bekerja. Skill bernama gelombang sunyi mulai menganalisis setiap jengkal tempat itu sampai rute alternatif. Akhirnya ditemukan, begitu prosesnya selesai. Dia langsung melapor pada atasannya. Gadis yang diselamatkan itu masih belum paham, tapi tubuhnya sudah dipanggul oleh salah satu pria. Parahnya lagi, mereka terus diburu oleh makhluk berbahaya. Sambil gemetar ketakutan, dia bertanya apa rutenya sudah benar. Padahal dia tidak pantas protes. Lalu dia dengar kalau pelacak tim ini, meski cuma rank D, sangatlah luar biasa. Mutlak yang terbaik di bidangnya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang tinggal membuka jalan dan menghabisi monster yang muncul. Tapi itu justru bikin semua orang makin cemas, karena jumlah monsternya terus bertambah banyak. Pria pengguna listrik sampai harus pakai kekuatannya demi mengulur waktu. Bahkan hunter yang baru diselamatkan tadi terpaksa ikut bantu menyembuhkan mereka. Rute itu sudah pasti rute yang benar, tapi anehnya para monster tahu persis tujuan mereka. Dan ini bikin repot, kayaknya ada necromancer di balik semua ini. Zhou mengaktifkan indera keenamnya. Dia merasa terus diawasi, sebuah firasat buruk, sampai satu lingkaran sihir muncul di lantai tepat. Di bawah mereka, awalnya mereka bingung, tapi itu jelas sihir. Salah satu penyelamat menyuruh semuanya menjauh dari lingkaran itu secepatnya. Dari kegelapan, sang necromancer mulai beraksi
cahaya sihir mematikan itu makin terang. Teman Seo menyuruh, perhatikan adegan ini dengan seksama. Rekannya menyuruh dia lari, tapi punggungnya malah ditendang keras oleh Seo sendiri, yang akhirnya mengorbankan diri tetap berada di dalam lingkaran. Akibat sihir itu, pergerakannya terkunci dan dia tak bisa bergerak cepat. Di luar, para rekannya panik, memikirkan cara menyelamatkannya. Tapi Seo berteriak melarang mereka mendekat. Apapun yang terjadi, ada terlalu banyak monster di sana, sangat berbahaya. Karena sadar misi penyelamatan harus diselesaikan, ketua tim terpaksa meninggalkannya. Dengan berat hati, Seo menyuruh mereka agar tidak hilang harapan, karena dia pasti mencari cara buat kabur. Sayangnya selain kaku tak bisa bergerak, dia juga dikepung monster. Sendirian, dia bicara pada musuh dalam bayangan yang terus mempermainkan. Mereka sadari tadi, ini dia bos dungonya, namanya Carekel. Si monster bilang ini, semua rencananya. Tapi jagoan kita jago banget kabur. Dan dia kaget Seo bisa tahu tata letak tempat ini. Seo bilang dia bisa membocorkan rahasianya asalkan dibiarkan hidup. Makhluk ini tampaknya tertarik dan setuju melepaskan Seo. Tapi dengan syarat mengubahnya menjadi salah satu pasukan mayat hidup. Sebuah kutukan langsung menyebar di tubuh Seo, menguras nyawanya dan merusak dagingnya. Saat mulai dikuasai kekuatan gelap ini, dia mikir apa gertakannya tadi percuma. Padahal dia bisa saja menerima bantuan kakek itu, dan siapa tahu, mungkin dia bisa keluar dalam keadaan hidup. Tapi dia bukan tipe orang yang menukar nyawa dengan uang. Di dunia ini, memang banyak orang rakus begitu. Dulu di masa lalunya, dia pernah diselamatkan oleh pahlawan sejati yang meminta maaf, karena tak bisa menyelamatkan semuanya. Sejak saat itulah mental Seo kecil mulai terbentuk untuk peduli pada sesama dan memutuskan ingin jadi seperti pahlawan itu, seorang penyelamat juga hunter yang melindungi yang lemah, makanya dia menolak mati di sini. Gelombang sunyi kembali aktif. Bersama indera keenamnya, Seo menganalisis semua rute pelarian dari tempat itu lagi sampai matanya tertuju pada sesuatu yang sangat aneh. Monumen kecil yang remah, tapi kini memancarkan cahaya terang. Ada tulisan misterius di sana, dan mendadak Seo mendapatkan akses ke sebuah kelas rahasia. Penemuan yang super epik. Musuhnya bingung tak tahu apa yang terjadi dan ingin segera menghabisi nyawa jagoan kita. Kembali mengepung Seo dengan kroko busuknya. Sekarang, kita semua pasti merinding melihat ini. Dia dapat kelas rahasia arsitek labirin, tapi harus cepat diterima karena kepalanya mau meledak. Tidak ada pilihan lain, Seo langsung berteriak bahwa dia menerima kelas rahasia itu. Misi perubahan kelas langsung dimulai dan menyelamatkannya dari kematian instan. Tutorialnya dimulai sekarang juga, kehilangan jejak. Targetnya, si bos Dumel langsung mengamuk, karena Seo menghilang begitu saja di depan matanya. Entah berantah, di dimensi lain, Seo mengecek layar statusnya, mengonfirmasi kalau dia sudah kehilangan kelas lamanya, dan tempatnya berada saat ini adalah zona tutorial. Untuk dapat kelas baru, dia punya waktu 24 jam mengalahkan 20 musuh. Dia harus memakai fungsi peta, fitur baru, yang belum pernah dia lihat. Menggunakan kemampuannya, dia melihat model 3 dimensi lokasinya, dan kelihatannya gampang dipakai. Titik hijau adalah jagoan kita, dan yang merah adalah musuh. Sekarang dia paham cara mainnya. Waktunya mulai berburu, bagi pelacak sehebat dirinya. Tugas ini jauh lebih gampang dari kelihatannya. Waktunya ganti kelas. Lorong gelap ini penuh kabut tebal. Tapi itu tidak menghentikan tokoh utama kita menemukan targetnya. Naik level demi level, waktunya sisa setengah jam dan tinggal 4 musuh lagi untuk menang. Dia harus lebih ngebut. Di awal tadi, dia sempat merebut senjata dari salah satu monster. Setelah itu, dia terus membantai musuhnya satu persatu. Seo sangat optimis dan tak menyangka waktunya bakal mepet sampai dia melihat makhluk mengerikan yang mulai mengejarnya. Tapi beda dari musuh lain, monster ini bergerak sangat gesit. Seo sadar butuh waktu lama untuk mengalahkannya, dan mungkin dia tak bisa menang sendirian. Jadi, dia harus menghabisi yang lain dulu demi mengulur waktu. Satu monster mendadak menerkamnya, dan itu justru menghemat waktunya. Tapi jujur, kalian pasti penasaran kan? Karena setelah ini, situasinya bakal jadi makin gila. Coba bayangin posisi kalian ada di sini. Situasinya makin kacau. Monster lain ikut nimbrung. Totalnya ada 4 musuh tersisa.
Saking paniknya, Seo lupa ngecek peta dan gak sadar bahaya yang lagi ngintai. Dia harus cepat tenang dan susun rencana. Dia sadar cuma sanggup ngelawan 2 monster sekaligus. Masalah utamanya, dia udah dikepung rapat, mau kabur kemanapun, dia benar-benar terjebak kayak tikus. Seo awalnya yakin bisa menang, tapi mungkin ini emang batas maksimal Hunter Rang deh. Lagian situasi ini beneran aneh dari awal, coba aja dia punya lebih banyak senjata. Tapi, biarpun kesen, dia ogah mati konyol di tempat kayak gini. Nyerahin seluruh kemampuannya, Seo siap tempur habis-habisan. Lewat indera keenam dan peta itu, dia tiba-tiba aja berhasil ngebuka satu skill baru, namanya Spin Blocker, semacam kemampuan interaktif. Sambil nebak-nebak cara kerjanya, dia geser tangannya di atas peta ke arah dinding beda warna. Sementara itu, monster-monster buas tadi makin mendekat, penuh amarah. Dan mengejutkannya, sebuah dinding tiba-tiba geser. Ngurung jagoan kita cuma berdua bareng satu monster. Semudah itu, dia balik pegang kendali pertarungan. Sekali lagi, dia pakai skill Spin Block, ngacak-ngacak jalur labirin. Kali ini, dia muncul tepat di belakang musuh. Ngasih serangan super mematikan, dan pas monster itu mau balas dendam. Tebak apa? Labirinnya berubah lagi dong. Dengan trik licik ini, Seo tinggal fokus buat menang. Sisa satu monster terakhir, dan Jack belatinya sukses nancep di leher makhluk itu. Tapi biarpun kesakitan parah, monster ini masih sempat nyingkram wajah Seo, tapi itu nggak cukup. Seo nolak mati di sini. Pakai sisa tenaganya, dia berhasil nebas kepala monster itu sampai putus. Akhirnya, phase tutorial kelar juga, dia bahkan dapat gelar King of the Labyrinth. Sekarang semua monster yang dia kalahin bakal jadi bawahan di labirinnya. Di luar Dungeon, tim jagoan kita lagi panik berat. Sang ketua mau balik nyelamatin dia, tapi portalnya hilang pas mereka keluar. Di tengah perdebatan itu, Seo nongol santai nanya kenapa pada panik. Teman-temannya langsung cengok kehabisan kata-kata, dan Seo malah asik ngajak mereka makan-makan buat ngerayain selesainya misi. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini. Seo dapat skill aneh, portal buat ngejebak musuh ke labirin. Tapi kalau musuh berhasil lolos, mereka malah bakal keluar jadi jauh lebih kuat. Kerennya lagi, portal ini nggak kelihatan sama orang lain. Seo sadar dia harus tambah kuat, dan buat itu, labirinnya butuh koleksi monster yang super ganas, dan buat mewujudkan itu, dia wajib bantai monster asli di Dungeon sungguhan. Intinya, jalan buat jadi kuat ya harus lewat pertarungan brutal. Lamunannya tiba-tiba buyar pas seorang cewek cantik datang nyamperin. Namanya Yayan, dan dia ngasih jagoan kita sebuah apel. Dia baru pulang kerja dan ibunya nyuruh bawain buah ini buat Seo. Porsinya emang lebih banget, tapi keluarganya jualan buah, jadi ya santai aja. Mereka udah tetanggaan dari lama banget. Sambil jalan bareng, Seo nanya gimana kabar sekolahnya. Dengan muka canggung, Yayan bilang ya gitu-gitu aja, tapi Seo belum sempat nanya lebih jauh. Karena tiba-tiba terdengar teriakan histeris seorang ibu. Dia maksa mau masuk ke area berbahaya, tapi polisi nahan dia. Anaknya terjebak di dalam hotel itu. Ada kejadian gila di sana, dan ini jelas bukan kebakaran. Seo tahu persis apa ini Dungeon Break. Ini terjadi kalau portal dibiarin terbuka terlalu lama dan monster mulai tumpah ruah keluar. Seo tahu apa tugasnya sekarang. Jadi dia balikin apalnya ke Yayan. Saatnya jadi pahlawan dadakan. Jagoan kita nerobos garis polisi, bikin salah satu petugas ngamuk nggak terima. Tapi sikap petugas itu langsung berubah drastis pas Seo pamerin rencananya, bukti kalau dia anggota divisi penyelamat. Masalahnya dia cuma sendirian, tapi jagoan kita yakin bantuan bakal segera datang. Jadi dia mau masuk duluan, sayangnya, Pak Polisi tetap melarang. Nekat itu, sekawanan Red Goblin lagi nguasai hotel, dan mereka super mematikan. Justru, karena itu Seo mau buru-buru masuk buat nyelamatin korban. Apalagi dia dengar anak ibu tadi masih ada terkurung di dalam sana. Para hunter yang harusnya standby malah belum nongol juga. Jadi harus ada yang bertindak. Lagian, jagoan kita ini kan nggak beneran sendirian. Portal di area ini harusnya udah diberesin sama guild Hanul yang pegang izin di sini. Tapi dasar licik, portal ampas nggak nguntungin malah diabaikan. Ujung-ujungnya makan korban nyawa tak bersalah dengan indera keenamnya. Cowok kita ini siap ngetes kekuatan barunya. Musuh-musuh udah ngepung rapat.
siap nyerang kapan aja. Nah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Goblin gak pakai basa-basi, begitu mereka nekat mendekat, bola dimensi itu langsung tercipta. Punya gaya gravitasi sendiri, portal ini mulai nyedot semua makhluk di dekatnya. Tanpa sempat mikir apa-apa, monster-monster jelek itu langsung tersedot masuk, tak bersisa. Kalian pasti tahu arahnya kemana kan? Xiao mantau lewat portal saat mereka masuk labirinnya. Dia itu raja dimensi tersebut, dan keseruan aslinya baru aja dimulai. Di dalam sana, Red Goblin, monster bintang 1 ini, lagi kewalahan berat. Mereka ini patuh sama bosnya, dan sifatnya mirip goblin biasa. Makanya, mereka lumayan pinter buat nyusun formasi serangan. Berkelompok, tapi sang penguasa labirin gak bakal tinggal diam. Pakai kendali mutlaknya di ruang itu, dia geser lagi posisi dindingnya. Misahin monster-monster jelek itu dari pasukan makhluk miliknya. Ini bikin Xiao sadar, kalau goblin-goblin itu mulai adaptasi sama rute labirinnya. Pertahanan labirin emang masih solid, tapi jagoan kita tetap harus sedikit lebih waspada sekarang. Tahu fakta ini, waktunya bikin musuh makin tersiksa di dalam labirin. Sementara itu di salah satu lantai hotel, seorang bocah lagi mati-matian sembunyi. Xiao akhirnya berhasil nemuin dia dan bilang semuanya bakal baik-baik aja, bantuan udah datang. Pas jalan di lorong, bocah itu nggak nyangka cowok kurus ini bisa ngabisin semua monster. Taktik buat narik mereka ke dalam labirin emang keputusan paling jenius. Soalnya goblin itu pakai penciuman buat buru manusia. Kalau aja dia telat dikit, anak kecil ini pasti udah jadi pupuk kompos. Tapi sayangnya, situasinya masih belum aman. Setengah dari pasukan penjaga labirinnya udah dibantai habis. Xiao bawa anak itu ke lift, biar bisa kabur dengan aman. Dia nggak bisa ikut turun karena masih ada sisa ancaman yang harus diberesin. Merhatiin layar labirin, Xiao akhirnya nemuin sumber masalahnya. Itu si Red Goblin King, dan dia lagi asik bikin pembantaian berdarah di dalam sana. Xiao sebenarnya bisa nurunin bos labirin buat duel, tapi kalau sampai kalah, urusannya bakal berat. Tiba waktunya Xiao turun tangan langsung. Dia masuk ke labirinnya sendiri, dan seketika langsung shock berat. Tempat itu hancur lebur, penuh mayat di mana-mana. Waktunya hentikan kekacauan ini dan selamatkan pasukannya. Dengan geser satu dinding, dia mindahin rute sang Raja Goblin langsung ke hadapannya. Siap buat ngebasmi hama ngeselin ini. Begitu melihat ada manusia, Raja Goblin itu langsung ngamuk nyerang. Tapi gerakannya terlalu lambat buat nenai Xiao. Biarpun capek, jagoan kita ngerasa seluruh tubuhnya enteng banget. Dia ternyata udah level 24, dan itu jelas ningkatin kekuatannya drastis. Ngerasain potensi barunya, Xiao yakin banget bisa ngabisin monster ini sendirian. Sebuah serangan super brutal malah ngancurin lantai labirin, dan di detik berikutnya, Xiao berhasil nebas musuhnya. Biarpun udah terluka parah, monster gila ini masih punya tenaga buat nyerang. Sekali pukul pakai tangan kosong, Xiao terpental jauh. Pukulannya lumayan keras, tapi untungnya fisik jagoan kita nggak luka parah. Meski gitu, si Raja Goblin nggak bakal bisa nyerang sekuat tadi lagi. Tangannya yang robek udah nggak sanggup megang pedang. Xiao yang sadar lagi di atas angin, mulai mancing emosi. Dia ngejek udah buang waktu terlalu lama. Monsternya malah gampang banget jadi ampas. Hinaan ini benar-benar nginjek ego sang Raja Goblin, dan sekarang dia benar-benar murka. Penuh amarah, dia lari menerjang, berniat nyobek manusia di depannya. Sekarang Xiao tinggal lakuin satu tes terakhir buat ngecek sistem dari kemampuannya sendiri. Mekanisme pertahanan labirin langsung diaktifin. Pas Raja Goblin itu lari mendekat, dia sama sekali nggak sadar bahaya mau di atas kepalanya. Duri-duri tajam langsung meluncur dari langit-langit labirin. Nah, hancurin monster mematikan itu tanpa sisa. Beneran fitur yang efisien. Gimana menurut kalian? Lumayan banget kan, cuma seharga 20 koin emas. Lihat hasilnya langsung, Xiao setuju, ini investasi mantap. Sekarang, bangkai monster itu udah masuk inventory, dan jagoan kita bisa keluar hotel dengan lega. Sampai tiba-tiba ada yang manggil dia pakai nada marah campur panik. Waduh, itu bos jagoan kita yang udah kumpul sini bareng gue. Kita tonton aksi gila dari Xiao yang super nekat ini. Bosnya sampai shock tahu kita bisa selamat tanpa lecet sedikit pun. Tapi Xiao malah alasan kepalanya terbentur dan lupa semuanya.
Alasan konyol ini jelas bikin bosnya makin panik parah, karena akibatnya bisa fatal banget. Perdebatan sengit mereka tiba-tiba berhenti saat seorang pemuda asing datang dan langsung bertanya, apakah mereka ini dari tim penyelamat? Cowok kepo ini ternyata utusan dari guild Hano dan minta waktu buat ngobrol. Dengan tatapan super sinis, mereka akhirnya setuju meladeni si pemuda tidak bertanggung jawab ini. Awalnya, si brengsek ini sok manis berterima kasih atas aksi mereka di hotel, tapi dia langsung ke intinya. Dia minta mereka tutup mulut dan jangan kasih wawancara ke wartawan soal kejadian itu. Guild sama sekali tidak mau. Beritanya bocor karena bisa bikin warga sekitar panik. Mereka juga sering donasi ke agensi Hunter, jadi wajar dong minta balas budi. Begitulah cara licik mereka membeli kebungkaman pakai uang, dan yang bikin makin parah, para awak kenet tingkat tes ada di guild, bukan agensi. Makanya warga lebih percaya guild yang jadi pelindung mereka. Cara guild memanfaatkan kepercayaan publik ini, sukses bikin protagonis kita naik pitam. Sambil menepuk pundak si brengsek, dia bilang paham maksudnya, karena dia juga hunter. Lagi pula, dia memang tidak mau kasus ini terlalu disorot. Gara-gara perubahan kelasnya baru-baru ini, tapi hidup kan tidak sesimpel itu. Cowok kita ini cerdik, dan langsung manfaatin situasi. Setelah capak membereskan kekacauan, bakal seru banget kalau dia dibayar mahal untuk tutup mulutnya. Dia dengan santai minta uang sponsor 10 miliar buat biaya kompensasi. Angka gila yang sukses bikin si brengsek tadi mangap tanpa kata. Setelah drama ini, hidup kembali tenang. Protagonis kita malah dapat jatah libur 2 hari berkat aksi heroiknya. Belum lagi tambahan cuan yang dia dapatkan buat agensi. Cuma satu masalahnya, rekan kerjanya mulai curiga kalau sampai mereka tahu dia mengalami awakening kedua. Urusannya bakal panjang dan ribet. Jadi, lebih baik rahasiakan dulu semuanya. Sekarang, fokus utama cowok kita cuma satu, yaitu mengurus labirinnya dan tidak memikirkan hal lainnya. Memperbaiki kerusakan dan menambah monster baru jelas butuh koin emas. Ini mata uang yang dipakai Hunter, dan harganya selangit. Satu koin nilainya 1 juta, tapi dia punya tabungan 80 koin itu. Sudah cukup untuk beberapa minggu ke depan. Nah, perhatikan baik-baik, karena disinilah semuanya mulai menarik. Saat sibuk memikirkan labirinnya, cowok kita tiba-tiba dapat telepon misterius. Dia langsung angkat dan bilang lagi libur, tapi si penelepon bilang dia tahu cowok kita cuma lagi nongkrong santai di taman. Ternyata itu suara wanita, dan dia butuh bantuan skill cowok kita di waktu luangnya. Wanita ini adalah Leng dari Departemen Pengawasan, dan dia minta tolong dicarikan seseorang. Tapi saat dia mengajukan permintaan itu, tidak ada jawaban sama sekali. Cowok kita langsung memutus panggilan begitu saja. Prioritas Kyo sekarang cuma menghemat uang. Dia bahkan belum mau menempatkan semua monster di labirin. Pria malang ini sampai tidak bisa berpikir jernih, karena ponselnya bunyi terus-terusan. Dia menyuruh Le mencari orang lain saja buat tugas itu. Tapi Le membalas, kalau dia pasti tertarik begitu tahu siapa target yang harus dicari. Targetnya adalah Kang, dan faktanya, cowok kita memang lumayan penasaran ingin bertemu orang ini lagi. Seseorang dengan reputasi gila seperti dia harusnya gampang dicari. Di sudut taman, sekumpulan kakek-kakek asik bermain papan permainan. Cowok kita diam-diam berdiri di sana, menonton pertarungan sengit para lansia itu. Tapi yang sebenarnya dia amati adalah energi dari salah satu kakek itu. Aura merah menyala yang cuma dimiliki oleh awak net super kuat ini. Bukan main-main. Pertanyaannya sekarang, apa kakek ini benar-benar target yang dia cari? Penampilannya beda jauh dari bayangannya. Sadar ada pemuda yang memperhatikannya, si kakek langsung bertanya apa dia mau ikut main juga. Sio menjawab kalau dia cuma bisa main sedikit. Kakek lain langsung minta bocoran trik buat mengalahkan tetua super jago ini. Jadi, cowok kita mulai mengarahkan langkahnya. Tapi tiba-tiba di tengah permainan indra keenamnya beraksi keras. Sesuatu melesat di sebelah kepalanya dengan kecepatan kilat. Salah satu bidak permainan baru saja dilempar dengan tenaga monster. Si kakek bilang dia masih bisa menoleransi orang yang mendekat dengan niat terselubung. Sekarang, Cio yakin ini orang yang tepat, 1 dari 5 hunter tingkat S di seluruh Korea. Hunter yang bisa mengubah benda apapun jadi senjata mematikan. Melanjutkan omongannya, si kakek menegaskan kalau dia paling benci kalau permainannya diganggu.
Tepat saat itu, Lei muncul. Dia sudah muter-muter mencari master ini. Si kakek langsung sadar kalau mereka berdua adalah anggota tim pengawasan. Hal ini bikin Towok kita langsung klarifikasi kalau dia dari tim penyelamat. Kang menyebutnya bocah sombong, dan Towok kita membalas kelemahannya cuma terlalu berbakat. Si kakek menimpali, dia bakal lebih baik kalau mulutnya tidak banyak omong kosong. Lei menyela bilang, sudah mencarinya kemana-mana. Dan sudah cukup lama sejak Kang terakhir melihatnya, semua trainer sudah berkumpul. Sekarang waktunya berangkat. Jadi, Kang akhirnya memutuskan ikut dengannya, tapi Lei masih sangat penasaran. Dia ingin tahu bagaimana Qiu bisa menemukan kakek ini saat departemen pengawasan saja gagal total. Cowok kita dengan santai bilang, karena dia hebat, dan sekarang dia berniat menikmati sisa liburannya. Tapi si kakek mencegat dan bertanya mau kabur kemana bocah sombong ini. Karena dia juga hunter, dia harus ikut mereka. Kang rupanya berniat mengetes langsung si mulut besar ini. Kalian pasti mikir sistem itu mutlak. Pikir lagi, semua awakenat punya batas maksimal. Tingkat C akan selalu tingkat C, tapi sistem tidak mendikte segalanya. Seni bela diri mustahil buat diukur. Jadi, sangat mungkin buat jadi lebih kuat asalkan menguasai senjata mereka sendiri. Itulah alasan kenapa para hunter ini dikumpulkan di tempat itu bersama kakek Kang. Sialnya, si Xiao malah terjebak di sana. Padahal dia cuma pengen pulang dan memodifikasi labirinnya. Tepat di sebelahnya, ada seorang trainee yang sudah dilatih Kang selama 4 bulan. Karakter figuran ini adalah salah satu dari segelintir hunter tingkat BD. Departemen pengawasan, Kang memuji potensinya, makanya dia ada di sini. Sambil menggenggam sebuah pedang, Kang bertanya apa syarat utama untuk menguasainya. Pemuda itu dengan yakin menjawab butuh kekuatan mental dan pemahaman teknik yang mendalam. Kang terdiam, lalu menanyakan hal yang sama persis kepada pemuda sombong di sebelah muridnya, yaitu protagonis kita. Xiao menjawab dengan santai. Kuncinya adalah tekad saat mengayunkan senjata itu. Si trainee yang mendengar jawaban ini meremehkannya dan menganggapnya konyol. Kang bilang itu jawaban setengah matang dan bertanya apa Xiao benar-benar yakin. Tapi cowok kita mantap menjawab iya, dan sudah bisa ditebak, insting hunter tingkat S memang tajam gila. Kang mengulangi ucapannya, bocah ini memang sombong. Tapi jawabannya 100% benar. Pernyataan ini sukses bikin si figuran panas dan langsung protes tidak terima, mengingat si pendatang baru ini bahkan tidak pernah ikut kelas. Wajar kalau dia bingung melihat si figuran sampai emosi begitu, padahal cuma pertanyaan simpel. Tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, Kang merasa butuh hiburan. Jadi, dia bakal memberikan tes kecil-kecilan buat mereka berdua. Mereka harus membuktikan keyakinan dari jawaban mereka lewat ujian ini. Pertanyaannya, apa mereka berani terima? Si figuran langsung setuju, sementara Xiao bilang dia sama sekali tidak tertarik. Kang lalu memancing. Apa cowok kita yakin mau nolak? Karena siapapun yang lulus tesnya, bakal diangkat jadi muridnya. Tawaran ini sukses bikin protagonis kita langsung berubah pikiran. Ini jelas jalan pintas menuju kekuatan yang lebih gila. Kang langsung sadar raut wajah cowok kita berubah drastis saat mendengar hadiahnya. Kau sempat berpikir sejenak, menimbang-nimbang situasinya. Lalu dia sampai pada kesimpulan kalau dia pantang melewatkan kesempatan emas macam ini. Aturan tes yang akan mereka jalani super gampang. Mereka harus memakai skill ajaran si kakek untuk menghancurkan batu eter di depan mereka. Siapapun yang berhasil keluar sebagai pemenang di tantangan ini berhak jadi murid baru si kakek. Protagonis kita tahu betul apa itu batu eter. Batu itu menyimpan energi magis tingkat tinggi, sesuatu yang cuma ada di Queen, dan hanya awakenat kuat yang bisa menghancurkannya. Tapi cowok kita sama sekali buta soal skill ajaran si kakek. Di tengah tatapan sinis para trainee, Lei terlihat sangat percaya pada protagonis kita, yang sudah bertekad bulat tidak akan melepas peluang ini. Kang mengumumkan ini, saatnya dia menurunkan skillnya. Kalau mereka tidak merasakan apa-apa, mereka harus ingat kalau kegagalan itu hal yang wajar. Sekarang waktunya proses itu dimulai. Si kakek mulai melepaskan seluruh aura mengerikannya. Energi ini begitu padat dan sangat mencekik sampai protagonis kita sampai kesulitan bernapas, tapi dia harus menahan semuanya, meski rasanya dia bisa pingsan kapan saja. Dan tepat di tengah momen keputusasaan yang gila itu,
Dia akhirnya berhasil melihat sesuatu. Tombak bercahaya berbalut sihir. Percayalah, kita baru saja jadi saksi. Cowok kita mendapatkan skill ketenangan dan menguasai tombak Raja Naga sepenuhnya. Si kakek pun menyadari perubahan gila pada ekspresi para pemuda ini, membuktikan mereka punya bakat untuk teknik ini. Mereka pantas bangga. Tahu kenapa? Biasanya orang awam tidak akan merasakan apapun, dan yang merasakannya malah pingsan seperti penonton di sana. Sini ku beritahu, kalian pasti suka bagian ini. Sekarang waktunya mereka membuktikan diri pantas menjadi murid sejati. Nang, si figuran langsung maju duluan. Bersiap menghancurkan batu di depannya. Kepercayaan dirinya selangit. Yakin banget bisa menghancurkan batu besar itu sampai berkeping-keping. Karakter sampingan ini mengejek Seo, yang tentu saja tetap santai. Dia tahu si kakek sudah curiga sejak awal. Karena tidak tahu bagaimana jagoan kita bisa ada di sana, dia menuduh Seo menyuap orang dalam. Makanya, dia memutuskan pamer kekuatan murni. Dengan satu pukulan telak, si figuran berhasil menghancurkan sebagian batu itu. Semua orang tercengang melihatnya, mereka sampai tidak paham kenapa Hunter dengan potensi sebesar ini mau repot-repot bekerja di agensi. Si kakek pun lumayan terkesan. Usai pamer, si figuran sengaja menabrak jagoan kita sambil mengejek kalau dia pasti gagal MC kita. Cuma membalas kalau kepercayaan diri orang itu rapuh seperti cangkang telur. Kang lalu menyuruh mereka berhenti berdebat. Kini giliran jagoan kita mengikuti ujian tersebut. Jujur saja, kalau soal kekuatan murni, Hunter figuran itu memang jauh lebih kuat. Tapi ujian ini tidak cuma butuh otot. Ini murni soal tekad dan mental baja. Malahan, si kakek membenarkan jawaban jagoan kita sebelumnya. Tekad sejati untuk memegang senjata. Dan jagoan kita sangat meyakini prinsip itu. Sambil mengingat kembali masa lalunya, dia merenungkan alasan kenapa dia terus bertarung. Tujuan utamanya adalah menjadi seperti Hunter panutannya, agar orang lain bisa merasakan harapan yang sama sepertinya. Itulah alasan sebenarnya dia masuk agensi. Impiannya ini cuma bisa terwujud kalau dia menjadi jauh lebih kuat dari sekarang, dan karena tekad gila ini, jagoan kita melepaskan serangan yang benar-benar mustahil. Membuat semua orang menganga tak percaya. Si kakek saja sampai melotot melihatnya. Sementara itu, si figuran sombong akhirnya sadar diri. Perhatikan baik-baik momen ini. Usai serangannya mendarat, MC kita langsung menyindir si bodoh itu karena posisinya sebagai murid utama baru saja direbut. Kang Put menegaskan kalau senjata dan keahlian itu cuma alat. Syarat utamanya adalah memahami diri sendiri untuk melepaskan kekuatan aslinya. Mulai detik ini, jagoan kita resmi menjadi murid si kakek. Pencapaian besar pertamanya. Sukses unjuk gigi. Dia langsung mendapat tepuk tangan meriah dari para figuran. Beralih ke kota, tetangga jagoan kita ternyata sedang dihajar habis-habisan para berandal dari sekolahnya. Ini benar-benar sampah masyarakat. Sepertinya dia tertimpa sial gara-gara menolong temannya. Harusnya dia tidak menampar preman itu tadi. Terkadang, berbuat baik malah mendatangkan akibat fatal. Kini dia harus belajar kerasnya realita kehidupan. Salah satu temannya lompat dari atap sekolah, dan sekarang kritis di rumah sakit. Mendengar ejekan mereka, yang benar-benar murka. Sayangnya ini malah bikin preman-preman itu makin senang dan terus menyiksanya tanpa ampun. Sesi penyiksaan ini mendadak terhenti karena kedatangan bawahan si tuan muda. Dia ternyata seorang Hunter tingkat B. Menyadari kehadirannya, si pemuda kaya memutuskan pergi, tapi mengancam gadis itu agar tidak kabur. Hunter itu bertanya mau dibawa kemana gadis ini. Si preman menjawab, ya jelas cuma satu tempat. Kita pergi ke tempat sepi, biar dia bisa bersenang-senang tanpa batas. Kembali ke protagonis kita. Semua orang memuji keberhasilannya menjadi murid si kakek. Le penasaran, apakah tombak pemberian itu sudah cukup bagus? Jagoan kita bilang itu sangat cukup. Tidak ada yang lebih hebat dari tombak emas evolusi itu. Yang bisa beradaptasi dengan tekad penggunanya. Hari itu dipenuhi kejadian merepotkan, dan sudah waktunya mereka pulang kerja. MC kita dengan santai menyindir kalau Le tidak kerja sama sekali dan cuma menonton. Di agensi, seseorang yang panik sedang mencari jagoan kita, tapi penjaga melarangnya masuk. Satpam menyuruhnya menelepon saja. Masalahnya ponsel MC kita tidak aktif. Untungnya,
jagoan kita sedang berjalan keluar dan langsung bertemu dengan pria yang dia panggil bos ini. Melihat wajah paniknya, MC kita mulai khawatir dan bertanya. Bosnya bilang yang diculik oleh sekelompok berandal. Berita itu langsung membuat jagoan kita terbakar amarah. Gerombolan preman itu ternyata masuk ke dalam Dungeon. Kalian pasti sadar ini ide super bodoh, makanya Hunter tingkat B itu ikut. Si berandal merasa aman dan mengejek Yan. Karena dengar-dengar monster di sini lemah. Dalam kepanikan, Yan nekat berlari menghindari cengkeraman preman itu. Melihat buruannya kabur, si bos berandal langsung menyuruh sang Hunter mengejarnya. Yan sadar kalau tempat itu terlalu berbahaya dan harus segera lolos. Sayangnya, usahanya sia-sia belaka. Kecepatannya jauh di bawah level seorang Hunter. Di tengah gelapnya Dungeon, dia berteriak, minta tolong sekeras mungkin, tapi tidak ada siapapun di sana. Tepat di detik itu, sang Hunter merasakan sesuatu melesat mendekat. Dia langsung meneriaki semua orang untuk mundur karena belum tahu apa itu sebenarnya. Serangannya luar biasa cepat. Sang Hunter berhasil menangkis, tapi satu berandal terkena telak. Bos mereka langsung pucat pasi ketakutan melihat temannya terkapar tak bernyawa di tanah. Menyadari ancaman fatal ini, sang Hunter menyuruh majikannya lari karena situasi sudah kacau balau. Monster yang muncul ternyata lebah neraka, makhluk yang luar biasa buas. Sementara itu, jagoan kita sudah menerobos masuk ke hutan terkutuk ini. Setelah membantai beberapa lebah iblis, dia menemukan lokasi yang disekap. Berkat bantuan informasi dari rekan kerjanya di agensi, meski temannya sempat memperingatkannya untuk hati-hati, tapi bagi Xiao, bahaya adalah makanan sehari-hari. Sesampainya di sana, dia sadar area ini sangat mematikan jika diam terlalu lama. Ini adalah zona tempat ledakan Dungeon terjadi. Lokasinya diisolasi total karena manusia mustahil bertahan hidup di sini. Monsternya mungkin tidak setingkat bos, tapi jumlahnya membuat area ini tidak bisa dihuni sama sekali. Parahnya lagi, kawanan monster ini jumlahnya tidak masuk akal. Ya, setidaknya lebih lemah dari goblin lah. Tapi bagi orang biasa, ini sama saja zona kematian. Makanya MC kita harus bergerak cepat. Namun tiap kali mau maju menyusuri hutan, dia selalu diserang. Gerombolan lebah neraka mengepung dari segala arah, menghambat langkahnya sejak dari pintu masuk. Itulah kenapa jagoan kita sengaja memancing monster-monster ini masuk ke dalam labirinnya. Insting monster membuat makhluk itu ragu mendekati gerbang. Tapi itu bukan masalah buat protagonis kita. Dia cuma perlu menunggu musuhnya masuk jebakan, biar strateginya mulus. Xiao harus berlari sedikit lebih jauh sambil membantai mereka pakai tombak mematikannya. Tapi makin lama dia menahan posisi ini, situasinya makin gawat. Labirin miliknya mulai kewalahan menampung terlalu banyak monster. Kalau dipaksakan terus, dia malah akan kehilangan sistem pertahanannya. Biarpun dia sangat kuat, menang melawan jumlah musuh sebanyak ini jelas sangat merepotkan. Makanya, dia memutuskan memakai kartu truf terakhirnya sekarang. Di dekat sumber air, Xiao kembali membuka portalnya. Sambil menembakkan semacam ledakan energi ke arah musuh. Dia bersiap mengakhiri pertempuran gila ini, ya minimal untuk sementara waktu. Portal menuju labirin miliknya mulai menyedot air dalam volume luar biasa besar. Beberapa goblin di dalam sana langsung tumbang di dalam lorong labirin. Monster-monster yang terpenjara mulai panik. Air bah raksasa mendadak muncul entah dari mana. Cukup untuk menenggelamkan mereka semua hidup-hidup. Xiao sadar betul kalau mengurus semua air ini nantinya bakal super repot. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Ya, setidaknya kerumunannya sedikit berkurang. Jauh di dalam hutan, kelompok berandal itu berlari ketakutan setengah mati, bahkan si Hunter tingkat B pun tak berdaya menahan serangan musuh sebanyak ini. Tuan muda kaya raya itu terus saja marah-marah dan menyebut Hunternya ampas. Saat mencoba kabur, para figuran ini dibantai satu persatu tanpa sisa. Dalam sekejap, tinggal tersisa sang Hunter, si anak manja, dan Yan. Para monster buas sudah sangat kelaparan. Sang Hunter benar-benar kewalahan, bukan cuma karena pertarungannya, tapi juga karena bacotan majikannya. Saat dia sibuk bertarung, anak-anak itu sama sekali tidak terlindungi. Dasar pengecut sejati, si brengsek itu malah menjadikan Yan sebagai tameng manusia. Tapi sebelum hal buruk terjadi, monsternya hancur berkeping-keping.
Kalian pasti puas banget melihat momen epik ini. Mereka melongo kebingungan. Si brengsek teriak menanyakan, siapa pahlawan ini? Jelas dong, itu protagonis kita. Dia bertanya apakah. Sini ngumpul, mari kita lihat aksi MC kita. Mereka yang bawayan ke sini paksa. Pas sadar itu MC kita, Yaan langsung lega banget. MC juga lega lihat dia aman, walaupun cewek itu nangis sesenggukan. Melihat reuni ini, si kampret nggak buang waktu. Dia maksa minta dibawa keluar hutan, janji bakal bayar mahal. Yaan nyuruh MC kita cuekin aja si bocah tengil dan pergi ninggalin dia. Tapi sebagai balasannya, MC kita malah cuma minta maaf. Tanpa banyak bacot, dia langsung mukul leher si cewek sampai pingsan. Dia bilang bakal nyelesain ini dengan cepat. Si kampret langsung panik berat, sama sekali nggak paham. Apa maksudnya? Seul bilang dia bakal ngelakuin sesuatu yang lebih baik nggak dilihat temannya. Penuh ketakutan, si kampret nanya apa MC tahu siapa dia sebenarnya. Seul jelas udah tahu kalau berandal ini adalah anak menteri keadilan yang super berpengaruh. Tapi dia juga sampah masyarakat yang suka berbuat kriminal dari kecil. Dia bisa lolos cuma karena punya banyak duit tanpa merasa bersalah sedikit pun. Si kampret malah bangga. Yang akhirnya berujung kena tendangan maut di tulang kering. Wajahnya langsung nahan sakit luar biasa. Tersungkur di tanah, si kampret sadar ini baru permulaan penderitaannya. Dia nggak bakal bisa lolos pakai duit, karena duit nggak bisa beli integritas MC. Kita, sebelum sempat ngasih pelajaran, Hunter bayaran itu, malah mutusin buat ikut campur. Seo sadar, hiburannya bakal jadi makin gila. Sedikit lebih pede, si berandal yakin, dia bakal selamat. Karena Hunter agensi biasa nggak mungkin bisa ngalahin Hunter rank B. Tapi nyatanya, MC kita bisa nahan semua serangan itu dengan santai. Ini jadi alasan kuat buat ngehajar dia. Serangan pertama MC kita ke Hunter itu brutal banget. Ini mulai bikin si Hunter rank B ketar-ketir. Harusnya dia nggak kepukul mundur begini dong. Dia mulai curiga apa show ini beneran cuma Hunter agensi biasa. Pertarungan makin gawat. Karena dia ngelawan tombak. Dia harus ngedekat dan nyerang MC kita, udah gitu pun, hasilnya nihil. Seo tetap super mematikan, langsung ngancurin hidung si malang ini, cuma pakai satu pukulan mentah. Pukulan itu cukup kuat buat bikin dia terbang. Ini bikin si bocah berandal ketakutan setengah mati, karena itu kan Hunter rank B. Pas tahu hal ini, MC kita lumayan terkesan dengan ngalahin beberapa monster di sana. Dia emang jadi sedikit lebih kuat. Walau udah lihat kekuatan gila ini, si bocah kaya tetap aja sombong. Bawa-bawa batu, dia siap balas dendam pakai tangannya sendiri. Tapi coba perhatikan baik-baik, ini momen pembalasannya. Dia malah disiksa lebih parah, diajar pakai tombak MC kita. Seumur hidup, baru kali ini dia digebukin begini, waktunya si preman ini bayar semua. Perbuatan jahatnya, putus asa dan giginya rontok, si bocah mencoba bikin janji manis. Rela ngasih uang seberapapun. Seo paham situasinya. Manusia sampah kayak warga satu ini, sama sekali nggak pantas hidup, dan kalaupun pantas, MC kita juga nggak mau bikin dia terlalu menderita. Dia milih ninggalin bocah itu sendirian di hutan ditemani sama monster-monster ramah di sana. Benar aja, seekor monster langsung nyamperin bocah itu. Dikepung habis-habisan sama monster, si berandal masih aja nyoba nyogok pakai duit. Tapi ujung-ujungnya malah jadi makan malam mereka. Seo berjalan pergi sementara. Para monster lagi asik nemil sorik di luar. Semuanya udah beres. Yaan diselamatkan tanpa luka lecet dan kembali ke keluarganya. Pejabat korup yang ngizinin pemuda itu masuk hutan juga udah mulai ditindak tegas. Berita tentang kejadian ini nyebar secepat kilat. Berakhir dengan ayah si bajingan itu mundur dari posisi jabatannya di pemerintahan. Pada akhirnya, sebuah quest baru muncul buat MC kita. Dalam 30 hari, dia harus ngalahin Ratu Tawon buat dapat 100 koin emas. Pas keluar hutan, MC kita lihat sesuatu yang aneh banget. Makhluk raksasa ini pasti Sang Ratu Tawon. Dia dilindungi sama pasukan kawanan besar. Jadi buat nyentuh dia nggak bakal gampang. Tapi karena udah makin kuat, MC kita juga jadi jauh lebih pede sekarang. Dengan memancingnya ke dalam labirin, kekuatannya bisa bertambah makin gila lagi. Hari di mana quest ini muncul, Seo pulang kerja lebih awal. Bosnya sampai nanya apa dokumennya udah kelar. MC kita cuma ngeliatin tumpukan kertas itu dalam.
Diam 1000 bahasan. Tanpa ngasih jawaban apa-apa, dia langsung nyelonong keluar kantor. Waktu buat nyelesain misi sistem makin menipis, tapi buat Menan, dia harus persiapan matang. So pergi menemui guru tuanya yang udah nungguin buat nyambut dia. Latihan gila bakal segera dimulai. Sekarang pakai seragam murid MC kita nanya apa dia beneran udah nerima. Peran ini, si kakek bilang gak usah merasa tertekan. Walaupun jadi murid langsung, cuma ada 2 orang di atasnya. Sekarang waktunya fokus ke latihan awal. Salah satu murid bilang dia udah siap, dan si kakek muji hasil kerjanya MC kita jalan ngelewatin karakter sampingan ini. Aku bisa aja salah, tapi ini kayaknya cowok sombong yang dikalahin sama prajurit kita. Di dalam aula ada rahang monster yang pernah dikalahin si kakek. Itu monster pertama yang hampir bikin dia mati konyol. Si kakek masih punya bekas luka di punggung dari pertarungan itu. Waktunya buat nunjukin apa yang harus dilakuin MC kita. Kalian pikir ini gampang? Si kakek mulai nyalurin semua kekuatannya, cuma buat buka rahang monster mematikan ini. Itu masih jadi hal yang sangat sulit dilakuin. Pas dia ngelepas sarung tangannya, rahang itu langsung nutup lagi dengan keras. Murid-murid yang lihat langsung takjub, dan MC kita berusaha paham gimana kakek ini bisa jadi sangat sekuat monster. Sekarang giliran MC kita yang nyoba. So tahu dia udah sekuat hunter rank B, tapi dia nggak bakal bisa ngelakuin apa yang gurunya lakuin. Meski begitu, tetap patut dicoba dengan seluruh tenaganya. Ngelihat usaha keras MC kita, si kakek sadar ini di luar dugaan banget. Rahang monster itu tetap nutup rapat. Latihan ini emang fokus buat ningkatin kekuatan fisik, jadi MC kita harus terus nyoba. Tapi dia harus tahu satu hal penting sekarang. Dia baru bisa lanjut latihan kalau udah bisa buka rahang itu. Kasihan banget, kayaknya nggak bakal berhasil dalam waktu dekat. Ngelihat usahanya, karakter sampingan sombong itu makin yakin kalau ini cuma penipuan. Udah 2 tahun berlalu sejak dia masuk akademi itu, dia udah ningkatin kemampuannya lebih dari siapapun, semua demi jadi murid langsung. Tapi karena takdir yang main-main, yang dapat posisinya malah MC kita, cowok random antah berantah. Tiap kali mikirin itu, si karakter sampingan ngerasa ini ketidakadilan besar. Pas dia sampai di akademi pagi itu, dia disambut sama orang spesial. Itu MC kita yang udah nyapu bersihin tempat itu. Si karakter sampingan nyadar MC kita datang lebih awal, dan walau lagi libur, cowok kita ini nggak ngerubah rencananya. Dia juga bilang nggak usah terlalu formal walau statusnya adalah murid. Langsung, tetap aja, si sombong lebih milih jaga jarak dan formal. Tapi dia kagum MC kita udah bersihin semuanya. Dia minta jangan dilakuin lagi, karena bikin murid bawahan merasa nggak nyaman. Tapi MC kita nanya, apa harus misahin tugas kayak gitu? Karena kalau dia ada waktu luang, dia mending bantu kerja. Sebagai murid langsung, dia sama sekali nggak mau manfaatin posisinya, karena semua orang di sana buat berkembang bareng. Sikap sok pahlawan ini malah bikin karakter sampingan makin jengkel. Selama 2 minggu ke depan, show terus-terusan nyoba buka rahang monster itu. Latihan lebih keras dari siapapun. Bahkan dengan keuntungan hierarki. Dia nggak pakai itu buat kepentingan sendiri, dan berhasil akrab sama semua orang di sana, walau lagi waktu istirahat. Belum lagi, dia latihan kayak orang gila sejati, yang bikin karakter sampingan makin naik darah. Tapi lucunya, tip orang kayak gini, justru yang sangat pengen dicapai sama karakter sampingan itu. Setelah latihan super keras, giginya mulai kebuka sedikit banget. Beberapa murid yang dukung MC kita langsung kegirangan lihat ini. Begitu dia selesai dengan usahanya, ada yang bawain sesuatu buat MC kita, sebotol air kecil. Ternyata itu karakter sampingan sombong yang mulai kagum sama tekad baja MC kita. So lega banget, cowok ini akhirnya mulai sadar juga. Sebelum dia sempat minum, suara berisik banget kedengeran sama semua orang. Suaranya mirip ledakan parah dan itu jadi tanda kedatangan dari Guild of Faircross. Percaya deh sama aku, kelanjutannya bakal gila. Ada kabar mereka masuk ke dungen terdekat walau udah larut malam. Mereka kerja non-stop karena punya banyak orang. Si sombong itu pernah kerja buat mereka. Sini kumpul bareng gue. Kita bahas cerita gila ini. Pagi harinya, beberapa pria keluar dari portal. Pekerjaan mereka selesai lebih cepat dari jadwal. Mereka bahkan berhasil menangkap monster raksasa.
Seseorang lalu bertanya apakah wajar melakukan hal ini. Rekannya bilang ini sebenarnya dilarang, tapi kalau bisa dijual, mereka bakal dapat minimal 12 miliar won. Uang sebesar itu cukup untuk membayar gaji semua orang, tapi meski sudah ditangkap, monster itu tetap memancarkan aura membunuh. Ada kalung yang ikut terbawa, yang kelihatannya cuma rongsokan. Saat para hunter asik bercanda, monster ini justru menjadi semakin murka. Gatline muncul di kota, dan seperti biasa, para hunter langsung tiba. Tim penyelamat sudah selesai bertugas, sekarang waktunya mereka pergi. Xiao bilang dia mau langsung menuju ke akademi, karena harus lanjut latihan. Jadi dia bakal absen makan malam bareng timnya hari itu. Karena sang master tidak hadir, murid langsungnya wajib banget ada di sana. Tapi sebelum dia pergi, suara alarm nyaring bikin semua orang membeku. Mereka memanggil bantuan darurat dari semua tim yang ada. Seekor monster selundupan baru saja berhasil lepas, benar-benar mengamuk, dan parahnya ini terjadi di dekat akademi jagoan kita. Tempat itu sudah hancur lebur, dan beberapa hunter bahkan sudah kehilangan nyawa. Murid-murid panik luar biasa. Yang tersisa cuma si figuran sombong itu, yang walau nyebelin, masih cukup jantan buat tidak kabur. Waktunya masuk ke kilas balik si figuran sombong. Dulu pas awal jadi hunter, dia selalu merasa dirinya jenius. Keyakinan itu bikin dia tenang, dan dia pakai kekuatannya buat nikmatin hak istimewa. Sampai suatu hari dia ditinggalkan, dia cuma dianggap pion yang bisa diganti kapan saja. Saat itulah dia sadar betapa kejamnya dunia ini. Biarpun begitu, dia ogah percaya kalau semua orang itu busuk. Suatu hari, dia diselamatkan oleh seseorang dari tim penyelamat, makanya dia mutusin buat tetap tinggal dan bantu orang lain. Karena dia pengen bikin dunia jadi lebih baik, dengan pola pikir inilah, dia bertahan 2 tahun di akademi, padahal aslinya sekarang dia udah nyaris rubuh. Tapi dia harus mengulur waktu, walau cuma beberapa detik. Tubuhnya bakal hancur lebur terkena serangan mematikan dari monster buas itu. Tapi di detik terakhir, sesuatu menjebol atap. Bayangan itu melayang tepat di atas kepala monster. Si figuran sombong pun sadar dia sedang menatap karakter utama kita. Memakai kekuatan labirin misteriusnya, dia siap membereskan kekacauan ini. Cuma butuh sekejap, sampai dia terseret masuk ke dimensi lain, monster itu juga ada di sana. Dan sekarang jagoan kita cuma bisa lari, ancaman ini terlalu besar buat dia. Monster itu super kuat, sampai bisa menghancurkan dinding labirin dengan mudah. Pantas saja ini monster level tinggi. Jangan kedip, kalian harus lihat gimana Xiao bikin ini, jadi makin seru. Dia langsung memblokir jalur kabur dari lorong itu. Terus dia memanggil semua pasukannya buat serangan. Brutal, jagoan kita cuma perlu cari celah pas musuhnya lagi lengah. Masalah utamanya cuma satu, kekuatan monster ini gila-gilaan. Setiap pukulannya bisa langsung menghancurkan beberapa pasukannya, bahkan merusak struktur labirinnya. Dengan pertahanan sekarang, jagoan kita belum bisa nemu celah. Dan dia jelas enggan memakai semua kartu trufnya. Waktunya untuk menyuruh sosok tangguh itu beraksi. Sesosok raksasa super kuat akhirnya berhasil menahan monster mengerikan itu. Inilah bos labirin sesungguhnya, namanya Execuus. Sayangnya, satu-satunya yang bisa dilakukan. Execuus cuma babak belur dihajar musuhnya. Kasih hari, dia kekurangan tenaga buat mengimbangi pertarungan ini. Tapi itu memberi jagoan kita kesempatan buat nyari titik lemah, dan dia bersiap buat menusukkan tombaknya tepat ke titik vital si monster. Jeritan kesakitan dan penderitaan langsung menggema di mana-mana. Execuus juga teriak histeris saat monster jahat itu mencoba mencungkil matanya, dan parahnya berhasil benar-benar menghancurkan wajah Execuus. Karena sang bos labirin sudah tumbang, karakter utama kita tidak bisa memanggil pasukan lagi. Dia harus mengalahkan musuh secepatnya, atau situasinya bakal makin kacau. Waktunya memakai jebakan yang masih aktif. Ratusan panah melesat dari atas menargetkan monster itu. Si orc raksasa mencoba bertahan sekuat tenaga, tapi kulitnya tetap tertembus panah tajam. Belum lagi tombak jagoan kita yang terus-menerus mengoyak dagingnya. Xiao mulai yakin kalau kemenangannya sudah di depan mata. Dia menjatuhkan musuhnya ke tanah untuk pertama kalinya. Momen ini bikin duri langit-langit aktif, menghantam keras tubuh sang monster. Memasang jebakan di sana ternyata sangat berguna. Setelah menang,
Jagoan kita dapat notifikasi penting. Darah labirin tinggal 70%, kalau turun di bawah 60, tempat ini bisa runtuh. Kerusakannya emang parah, tapi mengalahkan musuh gila itu mustahil tanpa bantuannya. Pas lagi senang-senangnya, jagoan kita sadar jebakannya hancur. Monster yang seharusnya sudah mati itu bangkit lagi. Seluruh tubuhnya kini berlapis armor, mengaum marah, siap mencabut nyawa siapa saja. Seo sadar musuhnya keras kepala banget, waktunya bawa pertarungan ini keluar. Ini wajib dilakukan karena labirinnya sudah diambang kehancuran, si figuran sombong bersiap kabur. Dia mengira semua murid latihannya sudah selamat. Tapi sebelum pergi, dia melihat sebuah bola hitam. Itu membesar, energi, meluap keluar dari sana. Kalian sama deg-degannya kayak aku kan? Lalu dia akhirnya melihat karakter utama kita lagi, sedang bertarung mati-matian melawan monster sangat berbahaya itu. Orc ini jelas bukan level biasa. Pukulannya bisa bikin nyawa orang biasa melayang seketika. Pertarungannya sangat sengit, sampai jagoan kita mulai kehabisan napas dan tenaga. Juga makin gawat lagi, musuhnya sekarang jauh lebih kuat. Tapi Seo sadar tubuhnya juga mengalami evolusi besar. Latihan neraka selama 2 minggu akhirnya membuahkan hasil. Meski fisiknya dipaksa sampai batas maksimal, dia merasa masih ada sisa tenaga. Bukti hasil latihannya benar-benar bersinar di sini. Tombak petarung kita bercahaya terang, sudah beradaptasi dengan musuh, kembali menjadi senjata mematikan. Setelah dihantam keras, monster itu memuntahkan darah kental. Seo malah menikmati pertarungan ini karena alur duelnya baru saja berbalik arah. Walau terluka, monster itu sukses mencengkeram tombak jagoan kita. Menariknya mendekat dengan sisa tenaganya, lalu melemparnya jauh, berharap tombaknya ikut terlepas. Semua terjadi sangat cepat sampai jagoan kita tidak sempat menghindar. Biarpun dia sudah memberi serangan telat, monster gila itu tetap belum melemah. Tapi di dekatnya ada sesuatu yang menarik, semoga saja itu senjata, soalnya tombaknya baru aja disita si monster. Mata monster itu terkunci ke karakter utama kita, menerjang buas layaknya kereta peluru di tengah kekacauan itu. Si figuran sombong berhasil menebas lengan monster pakai pedangnya. Dia nekat mengorbankan diri demi memberi jagoan kita sedikit tambahan waktu, dan sayangnya cuma itu batas kemampuannya, karena dia langsung dibanting ke tanah layaknya sampah. Benturannya sangat keras, sampai si figuran nyaris muntah darah. Seo menemukan senjata epik untuk dipakai rahang monster dari tempat latihannya. Dia mengayunkan artefak itu buat meremukkan kepala musuh. Pukulannya benar-benar brutal. Si orc langsung pusing berat. Inilah momen yang tepat buat mengakhiri duel ini selamanya, memakai seluruh sisa tenaga yang ada. Waktunya melenyapkan monster ini jadi debu. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, karakter utama kita berhasil membuka mulut buas monster itu. Dia menjadikannya senjata untuk menghancurkan musuhnya. Dan rahang yang bisa menggigit apa saja itu akhirnya menuntaskan laga. Monster beringas itu resmi diam. Selamanya, tubuh tanpa kepalanya ambruk ke tanah. Berkat kemenangan epik ini, jagoan kita dapat item unik, belati iblis. Tentu saja, semuanya berkat item latihan luar biasa itu. Seo sekarang siap melangkah ke pelajaran berikutnya setelah sukses membuka rahang musuh. Kembali ke kilas balik si figuran sombong, kepalanya masih berputar, tapi ada yang membantunya. Dan itu adalah jagoan kita. Kejadiannya terulang lagi pas sadar, yang ngebangunin dia ya jagoan kita, gila kan? Kita jadi saksi gimana dia sadar udah diselamatkan orang yang sama berkali-kali, tapi ayo kita mulai kisah gila ini. MC kita bingung banget sama omongan orang itu. Untungnya kekacauan brutal tadi udah kelar, tim penyelamat langsung datang menolong korban luka. Besoknya di gedung agensi, berita panas ini terus menyebar luas. Banyak orang berkerumun cari tahu soal kejadian ngeri semalam. Terus tebak siapa yang datang? Si kakek tua licik dari awal cerita, Beke, baru aja muncul. Para wartawan langsung ngejar minta dia ngomong sesuatu soal insiden monster ilegal itu. Si kakek tua ini minta maaf ke para korban. Tapi dia ngeles bilang monster itu punya nilai penelitian tinggi, kelakuannya ini jelas kelihatan nekat banget. Tapi alasannya itu cuma donasi. Dia nggak mau kasih info lebih lanjut, cuma sok bilang siap kooperatif sama pihak investigasi. Nah, salah satu wartawan nemuin MC kita, sosok
yang udah nyelesain masalah raksasa ini. Nggak butuh waktu lama buat para wartawan mengerubungi dia. Pengen dengar cerita langsung dari sang hunter, bos MC kita langsung memotong kerumunan, bilang, kalau mereka lagi sibuk banget. Sebelum pergi, ada yang nyeletuk, kalau agensi lambat banget ngerespons panggilan. Mereka harusnya ngawasin semua guild besar, biar kejadian kayak gini nggak terulang lagi. Itu kedengaran kayak tuduhan miring MC kita jelas kesal. Tapi bosnya nyuruh abaikan aja. Orang ini pasti cuma influencer bayaran yang sengaja disewa buat bikin sensasi. Seoul langsung sadar kalau musuh aslinya lagi main trik kotor buat menjatuhkannya. Jadi wajar banget kalau dia juga manfaatin momen ini buat ngebalas. Dia langsung nyamperin influencer itu dan nanya apa siarannya lagi live. Sekarang saatnya buat ngomongin semua unek-uneknya. Seo bilang pasti anaknya dibayar buat nutupin kesalahan orang lain. Padahal nyatanya, mereka inilah yang capek-capek beresin kekacauan fatal akibat ulah si kakak tua yang sembrono itu, nyerang baik terang-terangan di depan umum bikin semua wartawan panik. MC kita emang sengaja ngelakuin ini. Dihadapkan sama tuduhan pedas begini, si kakek cuma bisa diam sampai ada yang nekat narik rambut MC kita dari belakang. Bosnya untungnya berhasil narik dia keluar dari kekacauan itu, sambil minta maaf dan bilang kalau anak ini cuma ngelantur nggak jelas, bak langsung ngenalin. MC kita, dia ini cowok yang sama, yang udah kurang ajar ke dia sebelumnya. Murka banget sama anak ini, bak nyuruh anak buahnya buat habisin dia, sekalian kasih pelajaran. Jelas aja, video rekaman itu langsung viral parah, dan di ruang rapat, kelakuan MC kita inilah yang lagi panas dibahas. Bosnya kelihatan cemas banget, dan berharap dia nggak bakal kena hukuman. Walaupun sebenarnya pihak sana yang salah, coba perhatikan baik-baik situasi ini. Videonya bisa aja dimanipulasi. Dan faktanya, semua orang lagi ngebahas itu, makanya dia dianggap pantas dihukum. Setidaknya itu yang dimau sama si kepala Departemen Pengawasan. Keputusan ini bikin bos MC kita emosi. Karena yang aslinya pantas dihukum itu pihak Guild Overcross. Perdebatan sengit pun pecah di antara mereka berdua dan sang kepala pengawasan malah ngatain dia gila. Sampai akhirnya ada yang nyuruh mereka berdua diam dan lanjutin rapatnya. Berdasarkan data terbaru, tingkat keberhasilan penyelamatan MC kita itu sempurna. Mereka nggak bisa asal kehilangan bakat emas kayak dia. Walaupun mereka butuh kerja sama dari guild besar, otoritas agensi tetap harus dijaga. Kepala pengawasan langsung nanya, apa bapak ini punya solusi lain buat masalah ribet ini? Kejadian barusan itu menarik banget dan mereka belum bisa balas dendam. Jadi setidaknya mereka harus kasih respons tegas. Nah, yang ngomong barusan itu langsung direktur agensinya, si kakek berkumis tebal. MC kita lagi berdiri di depan sebuah ruangan, dia ketuk pintunya. Orang di dalam langsung nyuruh dia masuk. Ternyata itu ruangan kerja direktur, si kakek kumisan tadi. Dia langsung nyuruh jagoan kita duduk karena ada urusan maha penting yang mau dibahas. Pertama, dia nawarin teh hangat. Seo santai bilang rasanya enak banget sampai kakek ini bisa buka kafe. Si kakek suka pujiannya dan nanya apa dia punya pertanyaan lain. Misalnya, kalau dia ikut tes peringkat lagi, kira-kira bakal masuk kelas apa? Seo jawab dia nggak terlalu yakin soal itu, tapi dia percaya hasilnya nggak bakal berubah. Kakek itu senyum tipis karena MC kita udah nyelesain hal gila yang mustahil dilakuin seorang level D. Agensi ini lagi sibuk banget, dan banyak orang kerja keras biar insiden tadi nggak meledak jadi skandal besar. Seo mulai curiga nih. Dia pikir si kakek pengen tahu rahasianya berkedok mau bantuin dia doang. Pria berkumis ini udah nahan posisinya selama bertahun-tahun murni berkat skill politiknya yang licin. Bos MC kita udah ngingetin buat selalu jujur di depan dia dan jangan coba-coba cari untung sendiri. Karena urusannya bisa jadi super ribet nanti. Tapi dilanda kecemasan, Seo bingung apa harus bawa-bawa soal labirin. Nah, kalian pasti kaget dengar ini. Ternyata si pria kumis sama sekali nggak peduli gimana MC kita bisa sekuat monster. Karena ada urusan yang jauh lebih penting, agensi benar-benar butuh tenaga badaknya. Jadi, dia berencana ngirim MC kita ke pedesaan. Di tempat lain, sebuah investigasi baru aja selesai, Beck kelihatan tertarik banget sama jagoan kita dan pengen tahu seberapa jauh info yang dipegang perwakilan agensi pengawasan soal dia.
Tapi karena beda departemen, infonya cuma dikit banget. Beck dengan muka kesal ngaku. Kalau dia murka banget sama serangga yang nggak tahu diri ini. Faktanya, dia juga salah satu dalang di balik mutasi MC kita ke pedesaan. Tiba-tiba obrolan julid mereka dipotong langsung sama MC kita yang santai nanya apa mereka berdua ini akrab. Kayaknya takdir bakal sering banget nemuin dua orang ini ke depannya. Beck pura-pura kaget, bilang dia dengar-dengar MC kita ini bakal dilempar ke pedesaan. Seo langsung nyamber, bilang pengumuman resminya aja belum rilis. Dan dia heran banget ada orang luar yang udah tahu, kakek ini pasti ngefans berat dan kepo sama kehidupannya. Tapi santai aja, karena itu cuma tugas 6 bulan. Sambil senyum sinis, Beck bilang, kalau anak ini terlalu optimis. Mutasi kayak gini tuh nggak gampang, tahu, dia bisa aja gagal balik lagi ke ibu kota. Tapi MC kita tetap pede abis, soalnya barengan sama mutasi ini. Dia ternyata juga naik pangkat jadi rekan senior, jelas musuh-musuh politiknya. Nggak ada yang nyangka kejutan ini. Seoul langsung sadar si kakek panas dengarnya. Tapi dia tetap jaga image dan ngasih ucapan selamat palsu. Tapi diam-diam dia mulai curiga sama promosi itu. Mikir kalau anak ini gak pantas dapat jabatan itu. Seo sadar dia emang pemuda berbakat, dan agensi gak mau melepasin aset kayak dia. Intinya, mereka berdua udah saling benci, dan hawa membunuh udah kerasa banget di sana. Untungnya, ada orang lewat yang motong ketegangan, nyuruh si kakek pergi sekarang. Beck minta maaf soal barusan, ngaku kalau dia agak kelepasan emosi. Habis ngomong gitu, dia melanggang pergi kayak biasa. Tapi sebelum dia menjalan, MC kita ngasih peringatan keras. Berusaha nyingkirin dia itu, kesalahan fatal, mau ditaruh dimanapun, tugas. Nyelamatin orang gak bakal berubah. Beck langsung kicap dengar kata-kata itu. Tapi amarahnya udah diubun-ubun, sampai dia ngancurin tembok pakai satu pukulan mentah. MC kita benar-benar sukses bikin. Dia naik pitam, di sisi lain, pria berkumis tadi udah ngelakuin segala cara biar gak kehilangan. Pemuda super berbakat ini obrolan mereka tadi lumayan produktif. Dengan jaminan, kalau mutasinya cuma makan waktu 6 bulan selama di sana. Jagoan kita harus tetap prestasi gila biar nggak diserang secara politik lagi. Tapi dia sadar MC kita malah bengong, Seo buru-buru minta maaf, karena kurang fokus. Sebenarnya, dia masih ada satu permintaan khusus mumpung mau dipindahin ke luar kota. Dia minta dikirim ke wilayah di mana kekuatannya bisa kepakai maksimal. Kata-kata epik barusan langsung bikin pria berkumis makin terpesona. Dia ngelihat sosok MC kita sebagai pahlawan sejati yang dedikasinya nggak main-main. Akhirnya, promosi MC kita diumumin ke publik dan meledak jadi berita besar. Orang-orang di timnya sampai shock berat. Cuma si bos doang yang udah tahu rencana ini, walau ini kabar baik, mereka malah cemas. Kerja tanpa mesin pembunuh kayak MC kita bakal berat banget. Sebelum pindah, Seo dapat jatah libur seminggu, bosnya nyuruh nelepon buat acara makan malam tim. Si kacamata langsung nurut, tapi jagoan kita bilang lagi, agak sibuk. Saat ini, dia lagi asyik di hutan ngerjain PR-nya. Waktu buat ngebantai Ratu Tahun udah tiba, sebuah misi yang udah disiapin matang-matang sama MC kita. Dia cuma punya 72 jam buat nyelesainnya. Saking sibuknya, Seo terpaksa mutusin teleponnya, tenggat waktu buat nyelesain misi ini, udah di depan mata, buat sampai ke Sang Ratu, dia wajib membantai ratusan musuh. Berbekal tombak andalannya, MC kita pada abis bakal menang. Nah, kalian pasti penasaran kan sama aksi brutalnya? Sampai jumpa di part selanjutnya. Ikutin ceritaku ya, kita bakal lihat cowok ini nekat maju menyerbu monster di sekelilingnya. Prioritas utamanya cuma satu, ngalahin si Ratu. Beberapa sengatan meluncur ke arahnya, tapi dia berhasil menangkis. Hujan serangan itu cuma pakai satu ayunan tombak, di antara tahun itu, sekarang ada tawon penembak. Mereka bisa nembakin sengat kayak peluru. Si Ratu sebenarnya malas bikin monster ini karena makan terlalu banyak energi. Seo sadar kalau dia buang waktu di sini, dia bakal beneran terkepung abis. Inilah saatnya pakai kekuatan labirin buat ngirim makhluk-makhluk nyebelin itu ke dimensi pribadinya. Karena jumlah mereka sedikit, mereka pasti bakal kena jebakan. Berkat gravitasi dari bola labirin, tawon-tawon lain jadi nggak bisa terbang dengan benar. Buka jalan buat jagoan kita menuju saran.
dia makin dekat sama si ratu. Nebas kawanan tawon tanpa basa-basi menengok ke belakang. Pola gerakan musuhnya tiba-tiba berubah. Mereka bergerombol bikin formasi. Akhirnya, Towok kita bisa lihat si ratu langsung dengan mata kepalanya sendiri. Ratu ini udah tahu bakal diserang, makanya dia siap banget. Sikap yang bikin jagoan kita sedikit tersanjung sih. Tapi dia juga udah nyiapin rencananya sendiri dong. Monster di labirinnya bisa dibikin lagi. Ini strategi yang lumayan cerdas. Tiba saatnya jagoan kita masuk ke labirin lagi, hilang tepat di depan tawon-tawon itu. Tapi niat aslinya beda, dia mau maksimalkan potensi bola dimensi ini. Ini ngasih kesempatan buat dia ganti posisi dengan kecepatan gila-gilaan. Sekarang dia udah tatap muka langsung sama Ratu Tawon. Siap ngabisin nyawanya, dan nyelesain misi ini. Shio sadar monster itu beraksi terhadap kehadirannya. Ratu itu ngeluarin macam-macam feromon buat manggil pasukan tawon balik ke sarang. Insting keenam jagoan kita langsung aktif, bikin dia sukses menghindar dari serangan diam-diam. Ternyata, makhluk inilah yang dipanggil si ratu, drone lebah raksasa, pertahanan terakhir sarangnya. Makhluk ini beneran ngeri, butuh energi gede banget buat ngerawatnya. Fikir, si ratu udah benar-benar putus asa. Tapi kemunculan musuh ini malah ngasih harapan. Dia tahu satu hal. Habis ngalahin monster ini, nebas si ratu bakal gampang banget. Makanya dia mutusin buat ngirim makhluk itu ke dimensi labirin. Dengan jalan yang udah mulus, Towok kita siap ngabisin si ratu. Tapi kocaknya, rencananya malah gagal total. Dia diikutin. Dia terpaksa harus nahan diri dari. Coba kalian lihat baik-baik bagian ini, monster yang harusnya terjebak malah nyerang balik. Benturannya brutal sampai tanah hancur. Shio nyaris aja kehilangan kepalanya gara-gara tebasan drone raksasa ini. Situasinya jadi makin ribet deh. Makhluk itu lolos dari isapan dimensi dengan mutusin lengannya sendiri. Pinter juga nih monster, ditambah lagi kekuatan fisiknya beneran gila dan di luar nalar. Benar-benar nggak bisa gerak. Shio sadar si ratu makin dekat buat ngabisin dia. Ini bikin jagoan kita rada bad sih. Padahal dia pede banget. Pakai labirinnya lagi, dia berhasil buat cegah hal terburuk. Sekarang semuanya malah masuk ke dimensi itu. Bukan rencana awalnya sih, tapi dia yakin hasil akhirnya bakal sama aja. Kalau monster-monster itu jalan sembarangan, mereka pasti bakal kena jebakan. Shio udah ngebangun ulangnya dengan sangat teliti. Berkat kemampuan kelas rahasianya, ngelawan musuh ini nggak bakal sesusah itu. Karena Towok kita bisa bebas ngendaliin dinding labirin semaunya. Jebakan pertama langsung aktif. Hujan panah ditambakin ke monster-monster yang dipanggil ke sana. Tapi yang bikin jagoan kita kaget, musuhnya masih hidup dan gak lecet sedikit pun. Tapi sekarang panahnya datang dari segala arah. Dan kali ini, tubuh drone itu beneran tertembus habis-habisan. Akhirnya, si ratu ditinggal sendirian. Semua jebakan itu emang disiapin buat satu tujuan ini. Tanpa senjata terkuatnya, ratu ini beneran gak berdaya ngelawan pahlawan utama kita. Tanpa mikir dua kali, Shio langsung maju nyerang. Dia tahu betul kalau armor ratu itu super keras, bisa mentulin banyak serangan. Jadi tombaknya pun mungkin gak terlalu guna sekarang. Shio sadar gak boleh buang energi sia-sia. Makanya dia berencana buat bikin satu lubang dalam pas di tengah armornya. Pas dia siap mukul, dia gak nyadar kalau si ratu juga udah nyiapin kejutan. Ratu itu nyerang duluan, bikin jagoan kita terpental kelempar jauh, kaget kena serangan dadakan. Wah, ratu ini fix gak bakal bikin pertarungan ini gampang. Walau masih ada waktu, Shio pengen ini cepat kelar dan mutusin buat ninggalin labirin. Awalnya kelihatan kayak dia kabur. Tapi yang dilakuin Towok kita sebenarnya tuh gunain jebakan buat ngurung si ratu. Ledakan super gede meledak di bawahnya, ngasih damai gila-gilaan ke musuh. Kalian mikir hal yang sama nggak sih? Gila kan? Seni bela diri itu ngabisin durabilitas item. Untungnya, daya hancur akhirnya beneran epic banget. Ini pertama kalinya dia pakai jurus ini. Udah sepantasnya nyawa si ratu berakhir dengan cara ini. Pakai tombaknya, Towok kita ngehajar target layaknya komet. Naikkan armor ratu pakai tenaga dan kebrutalan luar biasa serangan ini. Namanya Red Lotus, saking kuatnya, tombak itu nembus tubuh si ratu kayak kertas doan. Akhirnya misi kelar dan udah nggak ada bahaya lagi di depan dia. Setelah pakai teknik sekuat itu, Shio langsung tepar kehabisan napas.
Dia baru sadar tangannya terluka gara-gara tenaga yang ditransfer ke tombaknya. Sampai hari ini, dia udah berhasil nyelamatin banyak nyawa. Padahal dulu, dia cuma beban lemat yang kerjanya kabur dari bahaya. Keadaan mulai berubah cuy. Setelah naik beberapa level, dia nyadar nggak perlu lagi lari dari masalah. Sekarang waktunya ngecek. Hadiah yang dia dapat, belati sengat ini, salah satunya, bisa bikin target lumpuh loh. Tergantung kekuatannya. Ini item yang lumayan menguntungkan, tapi ada yang lebih penting sekarang, kayak Royal Jelly. Kalau dimakan bakal ningkatin kepekaan mana jagoan kita, tapi ada efek sampingnya nih. Tiap kali jebakan aktif, dia bakal nguras mana, buat nambah jumlah jebakan. Dia juga butuh mana lebih gede, karena nggak ada pilihan lain, dia makan aja Royal Jelly-nya. Seluruh tubuhnya langsung bersinar penuh energi misterius. Dia ngerasain intinya makin lama makin kuat. Mana yang terserap dari Royal Jelly itu numpuk di badannya, tapi ini nyaris meledak. Seo nggak bisa ngebiarin itu terjadi. Dia harus ngumpulin energi ini pelan-pelan supaya tubuhnya bisa nyesuaiin kondisinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bisa ngendaliin semuanya, sekaligus naikin konstitusi fisiknya. Dia langsung ngerasa semua panca inderanya jadi jauh lebih tajam. Jagoan kita sekarang udah level 40 dan kekuatan totalnya meningkat tajam. Cuma, dia agak bingung sama peringatan sistem soal efek samping jelly itu. Karena sampai sekarang aman-aman aja, dia mutusin buat mikirin itu belakangan deh. Karena sekarang waktunya masukin monster itu ke labirinnya sendiri. Saat ini dia cuma punya beberapa goblin merah. Biarpun makin jago, kerja sendirian tuh ada batasnya bro. Tahu kita harus bikin pasukan di tempat itu. Sistem ngasih tahu soal sarang lebar, yang merupakan entitas tunggal. Dan nyaranin pasang danau korupsi, jebakan baru juga. Berhasil didapat, danau ini, kalau ada tubuh makhluk nyemplung ke situ. Sifat dan pengalamannya bisa ditransfer ke monster lain. Intinya, kalau dia gabungin efek ini sama sarangnya, semua larva bakal langsung jadi lebih kuat. Nah, jagoan kita harus milih bos baru buat labirinnya. Salah satu larva kecil kayaknya cocok nih. Soalnya ukurannya jauh lebih gede dari yang lain. Seo nggak sabar pengen lihat kinerjanya. Dan janji ngasih banyak musuh lezat buat si calon tawan peliharaannya ini. Sementara di kota, beberapa orang lagi pesta, Le nawarin mereka semacam keuntungan. Kayaknya sih gara-gara khawatir soal mutasi jagoan kita. Tapi, dia malah belum muncul juga di acara kumpul-kumpul ini, bikin MC kita agak ngambek. Padahal, tinggal sisa beberapa hari aja sebelum dia dipindah ke pedesaan. Dan cowok kita malah ngabisin seluruh waktunya buat ngumpulin makanan buat teman spesialnya. Dia juga ikut ujian level ulang sesuai rekomendasi direktur, dan hasilnya beneran menarik. Seo kayaknya nggak pernah rebahan selama liburannya. Buat temannya, dia ini cowok yang aneh banget. Dan ada satu hal lagi yang terus nempel di kepalanya sekarang, kayaknya sih semua orang di sana terus ngeliatin MC kita. Kalian penasaran kelanjutannya kan? Seo kira cuma halusinasinya, ternyata beneran Don, mungkin makin ganteng. Akhirnya, temannya mutusin. Sini kumpul bareng gue, kita bahas manhwa gila ini. Le seneng banget ketemu jagoan kita. Meski dia masih ngambek gara-gara telat dan nyuruh cewek itu manggang daging. Tapi tiba-tiba, cowok kita ini jadi panik luar biasa. Tiba-tiba aja hidung temennya mimisan tanpa sebab yang jelas. Daging panggangnya mulai matang, tapi temen jagoan kita ini kelihatan makin pucat dan pusing. Nggak ada satupun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia, kacau banget. Le bahkan nggak kuat ngelakuin hal sepele. Matanya berat banget buat belek, jelas bikin cowok kita makin khawatir. Dia nawarin diri buat bantu manggang dagingnya, tapi meskipun begitu, cewek ini tetap aja keras kepala. Waktu dia nyoba natap jagoan kita lagi, yang dia lihat malah sosok yang kelewat tampan. Benar-benar beda level. Gara-gara nggak terbiasa sama perasaan aneh ini, dia sampai gedotin kepalanya sendiri ke meja. Binturannya lumayan keras, sampai bikin dia linglung. Tiba-tiba, ada cewek lain di restoran itu yang nyamperin, seolah mau ngebantu, setidaknya itu yang kelihatan dari luar, padahal niat aslinya cuma mau minta nomor jagoan kita. Seo beneran gagal paham. Bisa-bisanya di situasi darurat begini ada yang modus. Cewek-cewek ini seakan punya jalan pikiran yang sama sekali beda. Sampai akhirnya
jagoan kita mulai nyadar dan nyusun teka-teki misterius ini. Beberapa jam kemudian di luar, Leo udah kelihatan normal lagi. Dia memang sempat minum alkohol sedikit. Tapi sekarang dia udah baikan. Waktu natap jagoan kita, perasaan aneh tadi udah hilang. Dia bilang cuma kecapekan parah sampai sedikit linglung. Temen-temennya juga bilang kalau akhir-akhir ini dia emang kerja. Diforsir, padahal kenyataannya ini semua murni salah jagoan kita. Efek samping dari Royal Jelly. Para ratu ngendaliin bawahannya pakai hormon, dan hal yang sama lagi terjadi ke Towok kita. Ini jelas nggak nyaman sama sekali, jadi dia harus ekstra hati-hati. Kalau lengah dikit aja, kejadian aneh tadi bisa terulang. Lee yakin jantungnya berdebar kencang murni karena kelelahan, tapi jelas ada sesuatu yang terjadi di momen itu. Dia sempat merasa kayak jatuh cinta beneran sama jagoan kita. Omongan ini bikin Towok kita canggung parah, dan nyaranin temannya buat cepat periksa ke dokter. Tapi Lee malah bilang kalau itu semua cuma bercanda. Setidaknya Towok kita berhasil ngelewatin hari yang lumayan normal. Setelah sekian lama fokus latihan gila-gilaan, anak juga bisa santai kayak orang biasa. Sekarang pindah ke ruangan direktur. Laporan ujian kedua jagoan kita akhirnya masuk. Dia tembus angka 7,5 poin, cuma beda 3/10 dari Seo. Skor gila yang langsung masukin dia ke tingkat baru. Kalau info ini sampai, coba perhatiin bagian ini, karena disinilah semuanya mulai berubah. Kalau bocor ke media, agensi bakal panen nama besar. Tapi direktur milih bungkam. Ilmuwan di sana bingung banget dan nanya apa alasannya. Sebenarnya ini bakal jadi beban super berat buat Towok kita. Nanti pas waktunya pas, semua orang bakal sadar seberapa ngerinya potensi dia. Di waktu yang sama, Chiu udah ada di atas kapal laut yang bakal bawa dia ke tempat tinggal barunya. Rekan kerjanya ngikutin ke sana buat nyelesain tumpukan laporan yang belum kelar. Kapalnya emang gede banget, tapi anehnya, penumpang di sini sepi dan sunyi. Ada anak kecil nyamperin dan nanya apa jagoan kita juga mau pergi ke Ulongo. Tujuan akhirnya, anak itu bilang jarang banget melihat wajah baru di kapal ini. Omongan polos itu sukses bikin jagoan kita kapal. Jadi dia nanya apa bocah ini sering bolak-balik ke sana. Dia jawab cuma pergi pas peringatan kematian orang tuanya, buat ziarah makam bareng neneknya. Jelas aja, obrolan ini langsung bikin jagoan kita ngerasa canggung. Tapi bocah itu santai dan bilang kejadiannya udah lama berlalu. Meski baru kenal, anak itu ngingetin Towok kita buat ekstra hati-hati di Pulau Ulongo. Soalnya, tempat itu bahaya banget. Gak lama kemudian, sang nenek nemuin cucunya yang bawain minuman buat mereka. Dari cara ngomongnya yang dewasa banget, kau sampai mikir apa anak ini beneran masih bocah. Dan emang bener sih, wilayah itu rawan banget. Portal sering muncul tiba-tiba, sementara jumlah hunter yang ada di sana kurang banget. Tingkat keamanan di sana beneran salah. Satu yang paling parah. Tapi ada alasan kenapa warga lokal nggak mau pindah. Mereka udah punya ikatan batin yang kuat. Di tengah perjalanan, laut mendadak ngamuk. Ombak besar langsung menghantam dan mengguncang kapal dengan parah. Di luar, kondisinya makin mencekam. Ada monster raksasa yang mau ngancurin kapal itu sampai hancur berkeping-keping. Xiao sampai nggak percaya sama apa yang dilihat matanya sendiri. Lalu, sistem tiba-tiba ngasih misi gila. Kalian pasti udah nebak, dia harus bantai kraken itu sebelum sadar penuh. Nggak bisa kabur, karena kalau gagal, nyawa sama pemulihan mananya bakal dipotong permanen. Dia cuma dikasih 3 kesempatan dan nggak boleh melenceng lebih dari 10 km dari tujuan. Tapi Xiao emang beda. Dia nggak kepikiran buat kabur, dia malah semangat mau nebas monster itu. Keesokan harinya, laporan lain dikirim ke orang misterius yang ngebaca data soal tim penyelamat. Nggak ada perubahan yang berarti bulan ini, dan dia suka yang stabil begini. Terus dia nyuruh anak buahnya buat balik kerja, sementara dia mau asik main kartu lagi. Sampai akhirnya seorang pria mabuk nekat nerobos masuk ruang rapat. Dia ngamuk dan ngotot. Kalau kursi ketua seharusnya jadi milik dia, tapi gara-gara ada anak baru yang datang dan ngerebut posisi itu, semua orang jadi kesal. Cowok berambut panjang itu bilang, kalau semua orang udah kenal siapa dia. Pemberontak yang berani ngacak-ngacak overcross, ini pasti perintah langsung dari direktur, gitu pikir mereka.
Orang-orang di sini emang lumayan sering kerja bareng guild itu. Makanya cowok gondrong tadi berencana nyiapin sambutan super manis buat si anak baru. Nggak ada ruginya juga kalau dia dibikin lenyap sekalian, lagian bayarannya pasti lumayan. Di ruangan tertutup, direktur juga sadar kalau Pulau Ulongo itu zona merah yang super bahaya. Dimulai dari divisinya. Si bos gondrong itu ngendaliin semua orang dengan tangan besi. Korupsi gila-gilaan, dia ngerampas batu mana dari monster yang mereka buru. Tapi markas pusat nggak bisa gitu aja. Mecat dia dari posisinya gara-gara krisis orang hebat di sana. Cowok kita mulai nanya, apa ada hal lain yang perlu dia waspadai? Sebenarnya, pusat udah tahu soal korupsi itu, walaupun bobrok. Kelompok preman inilah yang bikin pulau tetap aman terkendali. Makanya direktur naruh harapan besar ke jagoan kita. Dia sengaja merahasiakan durasi tugas cowok kita di pulau itu, dan bakal terus ngedukung karirnya dari balik layar. Inti dari semua kekacauan ini, masa depannya murni bergantung sama apa yang bakal dia capai di sana. Bangunan agensi di pulau itu hancur berantakan. Salah satu bawahan datang buat ngenalin diri ke jagoan kita. Rupanya dia heler dari tim penyelamat. Waktu cowok kita nanya kemana yang lain, katanya sebagian lagi patroli, dan sisanya pada nongkrong di ruang rapat di dalam ruangan. Mereka asik mabuk sambil judi sampai akhirnya nyadar ada jagoan kita di pintu. Si healer baru aja mau ngenalin, tapi cowok kita langsung maju sendiri. Dia nantang apa mereka kenal. Siapa yang lagi berdiri ini? Karena mulai sekarang dialah bos yang bakal mimpin pasukan ini. Buat preman-preman kroco itu, jagoan kita cuma orang buangan yang lagi dihukum. Dan mending ikut minum aja. Buat merayakan, semua pada cengengesan seolah gak ada beban. Tapi So langsung nepis keras bir dari tangan cowok itu. Tanda kalau dia nggak lagi main-main. Jelas aja, para preman itu nggak terima. Gaya songong ini, terus cowok kita nyuruh sekumpulan idiot itu buat dengerin baik-baik. Tugas pertama, bersihin ruangan kotor ini, sampai kinclong tanpa sisa. Salah satu preman langsung emosi, tapi temannya nahan. Sadar kalau urusannya bisa panjang. Tapi hei, mereka punya hukum rimba sendiri di wilayah ini, dan tamu harus hormat sama aturan itu. Jelas jagoan kita muak sama omong kosong ini. Jadi dia ngasih tawaran simpel. Kita selesain aja pakai adu jotos. Kalau dia yang kalah, dia janji nggak bakal ikut campur urusan mereka lagi. Tapi kalau dia yang menang telak, semua orang harus tunduk tanpa protes. Beberapa preman malah ketawa makin nakar. Ngebayangin konyolnya tantangan itu. Cowok yang ditantang langsung maju. Pede abis bisa numbangin bos baru kita ini dengan satu pukulan. Masalahnya, jangankan tenaga, kecepatan aja dia nggak punya. Kok langsung ngehajar wajah preman itu pakai satu tinju mematikan. Nerbangin badannya kayak kertas terbang. Cowok malang itu masih beruntung. Giginya nggak rontok semua. Cio bilang ini peringatan fisik terakhir. Karena dia yakin, setelah ini nggak ada nyali yang berani ngelawan dia lagi. Tapi ternyata perkiraannya. Jadi, menurut kalian gimana jadinya? Si preman malah minta dihajar lagi. Waktu dia nyoba nangkap cowok kita, dia malah kena tendangan telak. Yang ngasih rasa sakit paling parah seumur hidupnya. Kalau lengannya, sini kumpul. Kalian wajib lihat aksi gila ini. Kalau tulangnya tidak patah, pasti retak parah. Karena dia terus berteriak, Seo menendangnya lagi supaya diam. Preman paling sok jagoan itu, akhirnya tutup mulut. Seo langsung menantang siapa lagi yang berani membantah, karena dia siap menghabisinya sekarang juga. Dengan wajah pucat pasti ketakutan, tidak ada satupun yang berani menantang jagoan kita. Seo kemudian memanggil seorang penyambut untuk segera memulihkan kondisi. Si bodol yang terkapar di lantai itu, sementara itu di tempat lain, sekumpulan orang asyik berjudi. Salah satu anak buah berlari mendekati manajer berambut panjang membawa kabar super penting. Tapi bosnya sama sekali tidak mau diganggu. Tentu saja itu mustahil, karena kabarnya sangat mendesak. Pria itu akhirnya membisikkan sesuatu yang langsung membuat si manajer panik ketakutan. Di markas, Seo mulai menggambleng para anggota tim penyelamat, menegaskan kalau saat bekerja mereka wajib 100% fokus. Tapi rekan-rekannya malah terlihat malas-malasan. Jelas saja Seo langsung ngamuk menuntut jawaban pasti, dan mereka akhirnya serempak menjawab. Iya, dengan suara lantang, jagoan kita berjanji akan menuntut atasan agar gaji mereka naik 15% karena bahayanya wilayah ini.
Mendengar tawaran uang, semangat tempur mereka langsung kembali terbakar. Pegang kata-kataku, ini bagian paling serunya. Agar kenaikan gaji itu nyata, seluruh tim wajib tunduk dan bekerja sama penuh dengan jagoan kita. Xiao lalu menyuruh mereka semua untuk segera bersiap. Karena hari esok bakal sangat gila. Orang yang mendengar soal kenaikan gaji itu adalah si manajer berambut panjang yang kini sok akrab. Menemui jagoan kita, Xiao menegaskan kalau dia utusan resmi dari ibu kota, tapi si rambut panjang malah iseng bertanya, apakah anak buahnya menyambut Xiao dengan baik. Dengan santai Xiao menjawab sambutannya sangat hangat, terutama si bodoh berhidung patah yang sudah berusaha terlalu keras. Masih belum jelas apa sebenarnya niat bos rambut panjang ini datang kemari. Dia berlagak sebagai penguasa sektor itu dan bebas mampir kapan saja sesuka hatinya. Katanya dia cuma mampir untuk mengenalkan diri. Kalau mereka butuh bantuan tambahan. Sayangnya, Xiao menolak mentah-mentah kerja sama dengan pria ini. Kerjanya cuma main kartu sepanjang hari, buta total soal urusan agensi. Padahal area ini sudah resmi masuk zona bencana kelas baru yang memberinya kekuasaan mutlak. Tanpa basa-basi, dia langsung mengusir manajer itu pergi. Kalian dan aku pasti sepakat, kita wajib menonton kelanjutannya.